Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat sebuah dokumen PDF. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita Laravel menghubungkan ke format Excel. Entah itu kita melakukan ekspor maupun import. Cuma pada pembahasan kali ini kita akan coba ada dua hal yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah bagaimana cara instalasinya. Yang kedua itu adalah bagaimana cara kita melakukan ekspor, ya, ekspor dokumen ke Excel, ya, dari data yang ada di aplikasi menjadi sebuah file Excel, ya. Setelah itu baru nanti kita bahas di bagian yang berbeda mengenai bagaimana cara kita melakukan import dari Excel ke dalam aplikasinya, ya. Oke, jadi Laravel memungkinkan kita untuk melakukan ekspor ataupun import ke dalam bentuk spreadsheet dengan bantuan library Laravel Excel nantinya. Biar langsung saja, ini keuntungannya nanti tinggal dibaca saja. Nah, kita akan coba buka dokumentasinya dulu, ya. Nanti tinggal akses saja sebenarnya, ya. Kita gunakan Laravel stripexcel.com. Di sini sudah ada, ya. Kita buat di sini. Nah, kita klik untuk yang instalasi. Nah, ini ada sebuah komposer yang harus kita install terhadap library-nya. Kita copy dulu saja, lalu nanti kita install di komposernya. Kita tunggu. Ini saya coba hapus dulu saja. Ini masih dibutuhkan. Nanti kalau sudah selesai, kita akan coba instalasi di ininya, ya. Kita lihat dulu dokumentasinya. Nah, ini kita harus install dulu di provider sama untuk yang aliasnya juga, ya. Jadi ini kita copy saja. Seperti halnya kita sudah menginstal yang DOM PDF di app-nya. Yang pertama itu adalah providernya. Lalu yang kedua itu adalah aliasnya. Aliasnya kita copy saja. Sudah selesai, ya. Ini sudah. Oke. Nah, yang akan kita lakukan pertama itu adalah bagaimana cara kita dari data yang ada di aplikasi kita ekspor menjadi sebuah file spreadsheet, ya. Nah, nanti skenarionya di sini kan ada data dosen. Nah, data dosen semua ini kita akan ekspor menjadi sebuah file Excel, ya. Kita akan coba menjadi sebuah Excel. Kita akan convert keseluruhannya saja, ya. Jadi untuk lebih mudahnya kita akan keseluruhannya aja dulu, ya. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita membuat dulu file ekspornya, ya. Jadi kita buat dulu kelas ekspor untuk khusus untuk ekspornya. Jadi kalau di dalam Excel ini kita pisahkan antara ekspor sama import, ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan ekspor, nanti akan muncul folder di app khusus di ekspor. Nanti kalau import ini muncul folder importnya juga. Jadi ini berbeda, ya. Nah, kita buat dulu dengan sintaks seperti ini, ya. Kita coba ketikkan di sini. Make export. Yang akan kita buat itu lectures export. Kita sertakan juga modelnya adalah lecture. Nah, nanti akan muncul folder baru ekspor yang ini. Ini lecture export. Nah, ini sudah otomatis, ya, sebenarnya. Jadi memang sudah dibuatkan langsung. Jadi file memang yang paling mudah itu kita karena untuk keseluruhan kita gunakan collection saja. Jadi ini sudah bisa langsung digunakan sebetulnya, ya. Kalau misalkan ini kita coba dulu. Sini saya buatkan dulu export saja, ya. Export sukses. Nanti kita buat di sininya export juga. Berarti di controllernya public function export.
kita lihat dulu di sini di dokumentasinya. Nah, kita lihat ekspor saja. Nah, 5 minute quick start ini sudah sebetulnya ya. Nah, tinggal di dalam controllernya ini. Jadi ada dua hal yang harus kita kita use dulu ya. Kita sertakan library-nya. Yang pertama itu adalah use Math website Excel-nya sendiri, atau nanti kita gunakan use Excel saja karena tadi sudah di alias ya. Tinggal kita panggil kelas ekspornya ya. Oke, kita buat dulu. Yes, harusnya sudah ya untuk yang Excel, karena tadi di sini di app ini kita sudah panggil ya, jadi kita tinggal tidak usah terlalu lengkap, jadi langsung karena sudah di alias kita panggil aja langsung use Excel nya. Lalu setelah itu kita panggil kelas exportnya sendiri ya, berarti app export. Tadi itu kita akan eksporkan lectures export seperti ini, lectures export. Oke. Nah, lalu di sini functionnya tinggal kita copy aja dulu ya. Kita langsung coba download. Nah, ini kita ganti bukan user tapi tadi lectures. Ini adalah nama file yang akan kita downloadnya. Kita gunakan saja lectures seperti ini ya. Oke, terakhir itu adalah rootnya. Kita belum buat rootnya. Kita hampir sama aja seperti ini. Excel. Ini export, dan ini juga adalah export. Kita refresh dulu. Kita refresh. Ini sudah ada. Kita coba. Yang sudah berhasil ya. Kita lihat datanya. Nah, datanya sudah benar sebenarnya. Cuma di sini masih ini ya, masih belum rapi. Jadi hanya sebatas data saja ya. Jadi tidak ada heading atau apapun itu ya. Nah, sekarang kita akan coba tambahkan heading. Jadi biar kelihatan ini sebenarnya bagian apa, ini bagian apa, dan seterusnya ya. Kita pause dulu. Untuk menggunakan heading, kita lihat di sini mapping data. Ini mau triple row. Oh, ini adding heading row. Jadi kita bisa gunakan heading row. Kita use dulu ya heading row-nya di kelas Excel-nya ya, di kelas exportnya heading row. Berarti kita tambahkan di sininya with heading seperti ini ya. Lalu nanti kita tambahkan fungsi headingsnya. Kita copy saja di sini. Nah, kita lihat datanya dulu. Di sini ada NIDN, nama, status, department, sama created add, sama updated add. Tadi yang ke bawah pun sama seperti itu ya. Berarti di sini saya tambahkan NIDN, nama, status, program studi ya, program studi. Lalu di sini created add dan updated add ya. Kita coba lagi, kita coba ekspor lagi. Kita lihat datanya. Nah, ini sudah ada headingnya ya. Ini sudah ada headingnya. Lalu kita lihat dulu ke masing-masing kolom. Nah, tadi kan ini tidak auto size ya. Kalau misalnya auto size, kita gunakan ini aja, show auto size. Saya close dulu. Jadi nanti ketika dibuka itu langsung rapi si file Excel-nya.
should auto size ya. Kita coba dulu. Nah, ini langsung kelihatan ya. Ini langsung rapi, gunakan should auto size. Selanjutnya sebentar, saya close dulu. Nah, tadi kita menggunakan yang ini ya, yang collection, jadi kita langsung saja semuanya. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan array untuk pengelompokan itu bisa, jadi tinggal ubah aja. Kalau tadi kan kita gunakan di sini itu adalah from collection ya. Jadi kalau misalkan mau menggunakan array, tinggal kita gunakan aja from array. Jadi pengaturannya seperti ini ya. Jadi tinggal diatur aja satu persatu, nanti dia akan langsung muncul semuanya ya, kita lecture-nya ya. Nah, ini akan mempermudah karena tadi sebenarnya di sini ya, di file yang tadi kan itu ada status sama prodi, itu dia masih berupa ID saja, belum lengkap. Jadi sebaiknya kalau misalkan mau dilengkapi itu kita bisa gunakan array saja seperti ini ya. Jadi file ini kita bisa setup gimana caranya biar nanti itu datanya berbeda ya. Kalau misalkan gitu kita coba dulu sedikit ya. Kita akan coba from array. Berarti di sini yang ini yang from query. Oke, kita coba dulu ya. From collection-nya saya hapus, di sini kita ganti jadi from array. From array yang collection-nya saya kasih seperti ini aja, biar tidak kesalahan kita bisa balikan lagi. Public function array. Yang pertama lecture, kita kumpulkan datanya dulu ya. Lecture of nanti data ya, atau data lecture-nya kita akan simpan di dalam variable data lecture ini dalam bentuk array ya. Nah, di sini oke, kita gunakan pengulangan for i sama dengan 0, count lecture seperti ini aja. Lalu data lecture untuk indeks yang pertama dengan nama LDN sama dengan kita tidak gunakan ini ya, kita akan tambahkan department saja. Department sini gunakan get LDN berarti lecture ya. Pada ini objek kita gunakan NIDN karena tadi kita mengaksesnya dari collection ya. Lalu setelah NIDN itu nama, setelah nama itu status. Nah, kita akan coba gunakan lagi ini ya, gunakan lagi ternary F1 sama dengan aktif, else tidak aktif. Setelah status program studi kita gunakan department name ya. Dan
IDN. Dah. Jadi untuk yang created add sama created add-nya kita hapus saja seperti ini ya. Kita coba explanatory array must be a type of array of non-return. Oh ya, belum di return ya, lupa. Berarti di sini return data lectures ya. Nah, sudah. Coba kita refresh saja. Ini sudah ada. Kita lihat hasilnya. Program studi masih belum keluar. Kita lihat dulu datanya. Nomor departemen itu harusnya name. Sebentar, kita lihat dulu. Ini saya close dulu. Lectures departemen. Kita lihat dulu yang ini ya. Yang PDF yang sebelumnya. Ini sama sebetulnya. Lecture departemen name. Ya. Cuma di sini masih belum muncul. Kita lihat controllernya. Ini sudah sama. Hanya saja departemennya tidak muncul ya. Lectures ini. Kalau dihapus ini harusnya error ya. Error does not exist. Harusnya memang menggunakan i. Coba di sini departemennya. Atau saya coba cek dulu ya sebelum saya ekspor di sini. Saya coba menampilkan lectures. Kita lihat dulu struktur datanya. Gunakan pre saja. Kita lihat dulu datanya ya. Ke depan ini. Wait protected-nya itu nggak ada di sini. Kalau misalkan dilihat dari datanya sendiri harusnya sudah muncul.
Oke, ini agak sulit di sini ya, karena yang awalnya ini kan lecture menggunakan collection, sedangkan di sini kita gunakan array. Jadi kita akan coba convert saja lectures-nya ini, kita akan convert menjadi array. Jadi kita nanti pemanggilannya hanya menggunakan array saja ya. Berarti di sini gunakan LDN ya. Ini bukan pemanggilan itu objek. Yang ini pun sama. Ini bukan LDN, harusnya status. Lalu di sini department, kalau nggak salah ininya name ya. Ini bukan LDN tapi department ya. Oke, kita lihat dulu, coba ya, kita coba dulu hasilnya akan seperti apa. Nah, ini sudah ada ya, LDN, nama, statusnya aktif, dan ini program studinya ya. Jadi permasalahannya karena tadi nggak muncul itu karena kita gabungkan antara penggunaan collection dengan array. Jadi sebaiknya kalau untuk mengkonversi array ya, sebaiknya yang collection tadi kita convert dulu menjadi array di sini ya. Jadi kita sudah bisa menggunakan array. Nah, lalu kita ada ini. Di sini ada salah satu fungsi yang mungkin kita akan bisa pakai, sangat berguna. Di sini itu adalah ada yang disebut dengan with multiple sheet. Artinya kita akan mencoba. Nah, jadi kita akan mencoba melakukan sebuah pengelompokan ya. Artinya nanti kan di dalam sebuah Excel itu nanti ada yang di bawahnya itu ada beberapa sheet yang bisa kita gunakan ya. Jadi di sini pun kita bisa ekspor dengan beberapa sheet yang berbeda ya. Sederhananya nanti kita akan kelompokkan di sini. Kita akan ekspor data dosen, tapi data mahasiswa deh biar kelihatan banyak ya. Kita akan coba ekspor data mahasiswa, tapi yang dosen tapi yang berdasarkan program studi ya. Jadi kita kelompokkan berdasarkan program studinya sendiri. Jadi kita akan coba hal tersebut ya. Nah, kalau misalkan dilihat di sini, berarti kita harus menggunakan export table with multiple sheet. Nanti implementasinya kita gunakan with multiple sheet-nya saja. Oke. Kita copy, kita masih gunakan yang sama ya. Di sini nanti kita tidak akan gunakan from array ya. Sorry. Kita harus buat dulu di sininya ada dua. Jadi ada satu kelas untuk ekspornya, ada satu kelas untuk sheet kelasnya, untuk setiap sheetnya ya. Jadi kita harus buat dulu dua sheet yang berbeda. Yang pertama kita akan buat dulu yang PHP artisan make export. Saya buat di sini department export saja ya. Jadi kita akan mengelompokkan dosen berdasarkan departemennya dengan modelnya. Saya gunakan lecture saja. Ini untuk yang ekspornya. Lalu satu lagi untuk yang kelas sheetnya ya, departemen. Kita tinggal ganti aja di sininya, departemen lecture sheet seperti ini. Nah, jadi kita punya dua ini ya. Nah, yang pertama untuk yang export sheet. Nah, ini export. Kita tadi akan menggunakan yang ini ya. Mana tadi? Nah, ini exportable. Jadi kita gunakan ini saja, multiple sheet-nya. From collection sebenarnya nggak jadi masalah. Nah, kita gunakan ini aja, cuma
Di sini kita hanya akan menggunakan yang multiple sheet-nya saja. Nah, lalu kalau misalkan lihat di sini, kita gunakan use exportable. Lalu nanti kita akan buat sebuah function construct. Ini gunanya untuk mengirimkan ini ya, mengirimkan variabel dari kelas ekspornya yang ada di controller ya. Yang akan kita kirimkan itu adalah oh ya, ini kita tidak akan mengirimkan apapun karena tidak akan ada variabel tertentu ya. Tidak akan ada variabel yang akan kita kirimkan. Cuma di sini kita copy aja untuk yang sheetnya sendiri. Nah, ini kita collection tidak akan kita gunakan. Sheet ini sudah sesuai. Nah, oke, kita akan buat di sini prodi. Karena kalau misalkan dilihat dari ID, kalau misalkan kita lihat di departemen ya, ini departemen ID-nya itu adalah 1, 2, dan 3, dan ini terhubung ke lecture. Karena di lecture pun ya departemen ID-nya berdasarkan ID dari departemennya sendiri. Ya. Nah, ini. Nah, maka kita akan buat di sini array dulu 2 dan 3. Ya. Setelah itu kita gunakan pengulangan di sini for i sama dengan 0 count prodi. Sip. Nah, ini adalah tiap kelas yang akan kita ulang ya. Jadi kita sudah membuat tadi department lecture sheet, maka di sini yang akan kita kirimkan itu adalah ID prodi-nya ya. Jadi nanti di prosesnya berdasarkan ID prodi. Jadi kita akan buatnya seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai untuk yang departemen ekspornya. Lalu bagaimana untuk setiap sheetnya? Yaitu adalah di departemen lecture sheetnya ini ya. Untuk departemen lecture sheetnya ini kita gunakan collection. Nah, karena tadi harus menangkap ini ya, variabel dari kelas ekspornya tadi. Berarti kita baru di sini kita gunakan construct-nya tadi ya. This prodi dan prodi. Lalu untuk yang collection return tidak kita gunakan all, tapi where department ID sampai dengan prodi seperti ini, kita lakukan get ya. Nah, untuk title kita bisa gunakan di sininya tadi itu yang di title ya, heading. Oh ya, oke, kita gunakan juga untuk headingnya with heading, lalu gunakan juga with title. Ini untuk with title itu adalah untuk nama dari nama sheetnya ya. From collection with headings dan with title. Untuk headings yang kita bisa gunakan ini sebenarnya ya. Untuk headings kita pakai aja yang ini. Lecture sheet. Bersama kita bisa pakai yang array ini aja ya. Kita gunakan from array. Kita akan coba yang ini. Kita tidak menggunakan collection. Headingnya sudah, berarti di sini kita ganti menjadi from array.
departemen, kita tidak usah pakai departemen. Lalu program studinya juga tidak usah ya, karena kan ini sudah berdasarkan program studi ya. Jadi ini tidak udah nggak apa-apa lah, kita hapus saja yang ini sudah selesai. Tinggal oh ya, with title-nya belum. Untuk yang with title, public function title string, return saya pakai words biar huruf besar untuk setiap kalimatnya. Kalau misalkan kita gunakan prodi saja, list prodi, artinya kita hanya menampilkan ID ya. Kita akan coba gunakan, misalkan di sini saya buat variabel dulu, departemen bukan where ID sama dengan this prodi ya. Oke, nggak usah pakai where, kita gunakan find saja this prodi seperti ini. Oke, berarti di sini department name seperti ini ya. Department find status. Oke ya, ini sudah. Kita akan coba di sini, cuma kan ini masih pas ekspor masih yang tadi ya. Berarti di lecture-nya kita ubah dulu, kita tambahkan aja. Di sini bukan lecture export tapi menjadi department export, karena file exportnya ada di sini ya. Department export, berarti kelas exportnya pun kita ganti jadi department export. Kita coba, ada error export department yang mana nih? Oh ya, berarti di departemen lecture sheet-nya ini tambahkan model departemen, karena tadi kita manggil departemen di sini ya. Oke, kita refresh. Nah, ini sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini NIDN, nama, status, dan ini adalah untuk setiap prodinya. Tapi ini ada kesalahan ya, namanya ini semua sama. Oh, ini belum ya, karena ini masih all, sebelum sesuai. Tadi masalahnya ada di sini ya, bukan di departemen tapi where department ID sama prodi. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba lagi ekspor. Ini sudah, kita lihat hasilnya. Nah, ini untuk prodi sipil ada 2 orang, industri ada 3 orang, informatika ada 4 orang ya. Nah, ini sudah sesuai artinya ya, 2, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kita lihat dulu yang laras ya. Kita cek di sini yang laras sipil betul. Sipil ada 2, informatika 1, 2, 3, 4, industri 1, 2, 3, 4, 5. Ya, udah betul ya. 2, 5 dan 4 ya. Ini sudah benar. Tapi kalau misalkan mau dirapikan, tinggal tadi aja pakai yang show auto size. Jadi biar semuanya rapi. Ada yang dari lecture saja kita copy ya. Show auto size. Di sini pun sama. Show auto size ya. Kalau misalnya kita refresh lagi, kita lihat hasilnya. Nah, ini sudah auto size ya, ini sudah bisa didapat datanya ya. Begitulah cara membuat atau cara menggunakan fitur export
dari dari layar file Excel, yang mudah-mudahan bisa membantu materinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.